Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para muridnya dalam perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya khotbah dari altar ya. Karena gerejanya bentuknya letter U, jadi harus semuanya tersapa begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar kisah tentang perjamuan kawin atau pernikahan. Ini bahasa lama Alkitab ya, kawin itu konotasinya jelek di Indonesia sekarang. Jadi harus pernikahan begitu. Mengapa pernikahan begitu spesial? Kita semua sudah tahu, setiap adat atau kebudayaan, baik itu mereka kalau kita di Indonesia itu ada di Jawa ada kebudayaan kawin, berbeda juga di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, dulu saya pernah kerja di situ 2 tahun,
lalu di Flores, di Papua, semua punya kebudayaan atau cara untuk memestakan perkawinan. Dan ternyata ribuan tahun sebelumnya, pesta perkawinan itu juga dilakukan oleh bangsa Yahudi. Pesta perkawinan begitu spesial karena disitulah banyak orang datang, diundang untuk merayakan tidak hanya sekedar perkawinan, tapi juga sukacita dan kebahagiaan. Di situ juga disediakan makanan dan santapan yang lezat. Ya. Di situ juga ada anggur. Ya. Kalau Anda mau melihat, mau membandingkan kisah ini, kisah perkawinan ini, bandingkanlah dalam Injil Yohanes ayat 3 tentang perjamuan kawin di Kana. Ya. Tuan pesta begitu panik karena apa? Anggurnya habis. Ya. Dalam sekejap habis. Ternyata pada saat itu Yesus itu tidak datang sendiri. Dia datang bersama dengan para rasul. Tahu kan, para rasul habis jauh datang pasti lapar dan haus. Habis ludes anggur di situ. Dan menarik bahwa di situ yang peka adalah Bunda Maria, seorang ibu. Dia langsung datang kepada Yesus dan minta supaya berbuat sesuatu agar anggur ini tetap ada. Dan pada akhirnya Yesus memerintahkan kepada orang-orang itu yang melayani para tamu, perintahnya sederhana, isi anggur itu. Perkara berubah atau tidak itu urusan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama seperti bacaan Injil dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Di situ juga dikisahkan betapa begitu pentingnya perjamuan pernikahan. Dan menarik bahwa ternyata para undangan itu sibuk, ya. Sibuk. Tadi di situ juga dikatakan ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke mana lagi tadi? Ke mana tadi saya lupa ya. Ya pokoknya urusan masing-masing mereka. Sibuk semuanya, ya. Undangan, ya. Saya kalau diundang itu senengnya luar biasa, apalagi yang undang saya ini orang-orang penting. Dulu waktu di seminari di Jakarta kami pernah dapat undangan. Itu undangannya begitu spesial karena kami waktu itu satu kelas itu diundang oleh ketua KPK waktu itu, ya. Ini undangannya undangan seminar. Ya namanya seminar pasti ada makan-makannya. Disitulah sukacita buat kami, ya. Tapi kalau dalam Injil pada hari ini kita melihat bahwa yang diundang itu yang undang itu bukan orang biasa. Yang undang dalam Injil pada hari ini adalah seorang raja, ya. Raja, saudara-saudara. Bukan orang main-main ini, raja. Ya. Saya juga pasti kalau tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kalau Anda diundang oleh raja kita, Raja Belanda, untuk datang dalam perjamuan makan bersama, apa perasaannya? Sukacita, bahagia. Dan kalau kita tahu siapa yang mengundang, kita akan pasti datang, ya. Tapi menarik di sini bahwa ada orang yang nggak datang, ya. Tentu kalau Anda buat undangan terus ada orang yang nggak datang, pasti kecewa, ya. Mereka punya asprak lain, punya janji lain, atau mungkin mereka punya kegiatan lain. Kita kecewa, apalagi orang itu dekat dengan kita. Dan menarik bahwa pada akhirnya di sini ada 3 jenis undangan, ya. Yang pertama mereka yang sibuk, ya. Terus yang kedua mereka yang punya janji temu dengan orang lain. Terus yang ketiga, ini yang paling kurang ngajar ini. Mereka itu membunuh atau menganiaya para utusan raja. Marah raja. Dia suruh semua pasukannya
serbu kota itu, bunuh mereka, artinya habisi mereka, bakar kotanya. Ya, bayangin, dibakar, diluluhlantahkan kotanya, saking marahnya raja. Lalu kemudian di situ juga dikisahkan bahwa akhirnya karena semua sudah dibuat ya, ada lauk, ada nasi, ada sayur, kerupuk lah pokoknya ada di situ. Lalu teh manis juga ada di situ mungkin ya kalau zaman sekarang, gitu ya. Semua ini daripada mubazir, maka para raja mengutus utusannya untuk pergi ke jalan-jalan. Undang siapa saja yang kamu temui di jalan, suruh datang, dan ternyata penuh ruangannya. Dan pada akhirnya raja itu dengan penuh sukacita dia datang ke tempat pesta. Dan di situ dilihat ada yang tidak berpakaian pesta. Nah, ini masalah lagi. Jadi dalam Injil pada hari ini masalahnya double ya. Yang pertama orang tidak mau datang, terus yang kedua raja marah, ketiga orang tidak berpakaian pesta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah sebenarnya seperti yang kita lihat pada hari ini, ibarat sebuah pesta yang penuh kedamaian dan penuh kegembiraan, sukacita. Kita nggak mungkin datang pesta itu termenung gitu kan, lesu begitu ya, tidak semangat ya. Seperti kalau mahasiswa itu ujian begitu ya, tegang sepanen. Nggak mungkin. Yang namanya pesta pasti penuh kedamaian, penuh sukacita. Kita mau bertemu dengan tidak hanya dengan yang mengundang, tapi juga dengan orang-orang lain. Setiap orang diminta untuk berpartisipasi dalam kehidupan bahagia yang telah Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Namun sayangnya tidak semua orang menjawab ya karena kesibukan atau urusannya sendiri. Namun toh ini yang perlu kita catat, kita garis bawahi. Tuhan terus meminta kita untuk bergabung dengan pesta atau kerajaan Allah dalam pesta pernikahannya. Anda boleh mengatakan tidak hari ini, tapi percaya sampai titik akhir hidup kalian atau kita semua, Tuhan masih buka kesempatan itu agar kita apa? Kita mau datang ke perjamuan pernikahannya, ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat dalam kisah sengsara Yesus ya, Yesus wafat, sebelum dia wafat seorang kriminal, penjahat lah, di sebelahnya mengatakan, Tuhan, terimalah aku apabila engkau pergi menghadap kepada Bapa. Dan apa yang dikatakan Yesus? Ini kalau saya menceritakannya saya sering merinding. Ya, Yesus mengatakan, mulai saat ini juga engkau akan berada bersama aku di dalam Taman Firdaus. Luar biasa. Kita boleh menolak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah sedikit pun menyerah dengan kita. Karena apa? Karena kita ciptaannya. Kita adalah buah cinta Allah. Kita mirip dengan Allah. Dalam kisah penciptaan dikatakan kita diciptakan serupa dengan Allah. Dan Allah tidak sekalipun dia ingin ciptaannya hilang. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam Injil Allah mengatakan makanan sudah siap. Allah mengatakan segalanya sudah disediakan. Pertanyaan untuk kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Adakah kita waktu untuk Tuhan? Barang ya semenit, 2 menit ya sebelum kerja bersyukur, Tuhan saya sudah tiba di tempat kerja, sekarang saya mau kerja, berkatilah pekerjaan saya.
Kalau kita sebelum kita makan, di hadapan kita ada makanan, kita berdoa. Berdoa itu nggak usah lama-lama. Berdoa itu, Tuhan, terima kasih atas makanan atau rezeki yang boleh saya terima pada hari ini. Maukah kita datang atau meluangkan waktu untuk sejenak bersuka cita, baik dalam sedih maupun suka hidup kita? Kita mau datang kepada Tuhan, membuka diri agar Tuhan memberkati hidup kita, menyelamatkan kita, dan mencintai kita. Amin.